Berpuluh-puluh tahun masyarakat di dusun Kanter di Desa Telukrejo merawat benda ini. Arca dirawat dengan demikian rupa, begitu dicintai oleh masyarakat, hanya dalam sekejap hilang entah kemana. Diseret pakai dan dibungkus selimut. Anehnya kan itu. Ada yang tersisa selimut. Selimutnya ditinggal. Jadi tahunya ya sudah rusak, dan di situ ada selimut, dilacak oleh masyarakat kok arcanya nggak ada gitu. Jadi terus laporan ke desa. Sudah ya, dengan Bapak Kasun. ya. Siapa Pak? Pak Iksan. Pak Iksan. Ini terkait dengan sebuah berita yang sangat menggemarkan, yaitu hilangnya arca yang berukuran sangat besar atau bisa dibilang raksasa ya, arca Batara Guru ya. Yang terletak di desa apa Pak? Bisa dijelaskan? Desa Tulungrejo, Dusun Ganten. Gandengan. Ganten Itu kan Ngantang. Ngantang. ya. Ngantang. Malang. Ya. Ngantang Malang. Ini arca ini kan katanya sudah pernah hilang beberapa kali. Itu dan yang sekian kalinya memang benar-benar hilang. Nah, waktu 1-2 hilang itu arca itu kembali lagi atau dikembalikan sama yang mencuri? Ya. Waktu yang pertama itu mau diambil, itu dibawa ke sekolahan. Diangkut dengan alat apapun itu putus. Tidak ada yang mampu mengangkat. Itu yang satu, yang pertama kali. Yang pertama, jadi oleh yang mengambil ini dipotong, mau diambil kepalanya saja. Sempat dipotong kah? Sempat dipotong Dan putus. rusak, iya. Rusak. Terus Jadi bawa kepalanya saja. tidak bisa ngangkut, jadi dibiarkan berserakan. Tapi sempat ada pengerusakan ya. Iya, sempat ada Yang pertama. pengerusakan. Terus yang kedua, Kalau yang kedua sudah diangkut, ya kepalanya saja. Waktu itu tahun sekitar 93. kejadiannya itu ya. Ya, kejadiannya diangkut sudah di kampung. Sudah diangkat, sempat diangkat di kampung. Sempat di kampung. Naik mobil tidak mau jalan. Jadi mobil hidup mesin tapi nggak mau jalan. Akhirnya masyarakat tahu ada apa mobil ini kok nggak mau jalan. Dilihat bahwa kepala patung ini, kepala arca. Hanya kepalanya. Badannya masih tertinggal di sini. Badannya masih tinggal di sini. Terus yang terakhir Pak, Yang akhirnya ketangkap dia. oh tertangkap yang mencuri. Tertangkap masyarakat. Jadi dikembalikan lagi oleh masyarakat. Gitu. Terus akhirnya yang terakhir ini. Yang terakhir ini tahu-tahu ya sudah habis semua. hilang semua. Hilang semua. Badan dan kepala juga. Enggak, ya semua. Semua. Total. Total utuh. Total iya. Kalau Jadi- boleh tahu Pak, kejadiannya itu hilangnya itu malam atau siang hari? Ya. Tahu-tahu sudah pagi, Mas. Pagi sudah nggak ada ya. Sudah pagi ada orang mau cari rumput. Ini bekasnya sampai ada yang jatuh, Bekas dari waktu mengangkut ya proses pencurian itu. pencurian itu. Bekas rumput-rumput yang terinjak. Iya, yang tapi di sini utuh, tidak ada yang sudah di jalan rusak semua jalan. Berarti ada indikasi bahwa ngangkutnya itu juga pakai mobil atau menggunakan alat berat kretek atau apa gitu. Enggak, itu rupanya dinaikkan ke kayu apa lalu ditarik Dengan bekasnya itu. arca yang sebesar itu tidak mungkin kalau pencurinya 2 atau 3 orang ya. Mungkin timnya Perkiraan ya, sekitar 8 orang. 8 orang. Lihat bekasnya itu, jejak kaki. Iya, sejak Jadi mobilnya proses. terakhir cor-coran itu. Berarti Kita harus sana. Iya, akses jalan ini yang sampai sini sebatas cornya itu di bawah sana. ya, Nggak sampai ke atas ini ya cornya. enggak. Artinya diseret pakai dan dibungkus selimut. Anehnya kan itu. Ada yang tersisa selimut. Selimutnya ditinggal. Diseret. Jadi diseret.
Itu. Untuk menyiasati biar tidak ketahuan warga Iya. gitu ya. Jadi taunya ya sudah rusak dan di situ ada celimut, dilacak oleh masyarakat kok arcanya nggak ada gitu. Jadi terus laporan ke desa. Itu. Ada lagi? Mungkin bisa ditunjukkan. Pak Iksan, Pak Iksan nggih. Kepala dusun mriki. nggih, kepala dusun. Kepala dusun dukuh pundi? Dukuh Ganten. Aku perangkat dusun dari dusun Jantan ini apa? Harapan dari jenengan? Harapannya ya supaya dikembalikan lagi gitu aja. Karena masyarakat ini Pak kelihatan itu kurang tenang setelah hilangnya ini. Terima kasih Pak Iksan. Ya. Mudah-mudahan arca ini bisa dikembalikan lagi oleh siapa yang mengambil. Iya, gitu ya. siapa yang mengambil minta kesadarannya untuk dikembalikan lagi biar semuanya tentram. Dulu orang yang mencuri arca ini yang pertama itu sempat stres. Jadi stres dia tidak mau makan, tidak mau minum, lalu di bendungan naik perahu. Naik perahu itu diajak kembali tidak mau. Akhirnya dia tenggelam. Tenggelam di situ, ditolong juga tidak mau. Akhirnya dia meninggal. Habis itu di sini hujan itu 3 hari 3 malam. Jadi nggak mau reda. Nah, orang tua di sini, maksudnya itu yang pemangku adat, itu dikasih wangsit supaya dikembalikan, ditata lagi seperti semula untuk dirituali. Akhirnya hujan reda lagi. Jadi semuanya normal lagi. Akhirnya ya dirituali terus sampai yang kedua dicuri orang itu. Nah, dicuri orang itu mobil itu tidak mau jalan, jadi masyarakat keluar supaya memastikan mobil itu bawa apa, dilihat bawa kepala, hanya dibawa kepalanya saja. Akhirnya tertangkap. Untuk kembalinya ke sini ini hanya 1 orang mampu ngangkat. Dipanggil 1 orang itu, jadi seperti ringan gitu, jadi dikembalikan lagi ke sini. Dan yang ketiga, wis diangkut semua, hilang. Tapi ini nggak ada yang rusak, Mas. Semua tempat ini utuh. Jadi yang rusak di jalan. Jadi keluar ini nggak ada bekas. Semua orang ya tanda tanya, ini gimana caranya ngangkut. Gitu. Dan sampai sekarang nggak kembali. Terima kasih. Di mana awal arca Batara Guru Siwa Mahadewa itu berada, posisinya ada di sini, di atas batu ini. Kemudian tingginya hampir sama dengan ini, dengan banner yang ada itu. Dan anehnya ketika ini hilang, waktu itu arca hilang, harusnya di sini ini rusak, tapi itu enggak. Artinya apa? Bahwa pencurinya adalah orang yang memang sudah terbiasa mencuri benda-benda berbakalah, karena tidak ada kerusakan sama sekali. Dengan tinggi hampir 2 meter 15 cm, lebar 1 meter dan ketebalan 80-90 cm, tidak ada ranting satupun yang patah. Yang kedua, tidak ada jejak pengangkatan. Artinya mereka sangat ahli di dalam mencuri atau memindah tempatkan benda-benda purbakala. Dan saya pribadi yakin ini bukan benda yang pertama yang dicuri. Ini adalah, saya yakin mereka pelakunya adalah orang-orang yang sudah terbiasa mencuri benda-benda peninggalan leluhur kita. Dan saya yakin sekali lagi itu bukan orang lain, tapi tetap anak bangsa sendiri yang tidak pernah bisa menghargai apa arti sebuah sejarah, apa arti sebuah peninggalan dari leluhur-leluhur kita. Ini tempatnya. Berpuluh-puluh tahun masyarakat di dusun Kanter di Desa Teluk Rejo merawat
benda ini. Arca dirawat dengan demikian rupa, begitu dicintai oleh masyarakat, hanya dalam sekejap hilang, entah kemana. Tapi saya yakin siapapun yang mencuri arca ini, hidupnya nggak akan selamat. Saya yakin itu. Siapapun yang memindahkan arca ini, hidupnya tidak akan selamat. Untuk itu saya himbau, segera kembalikan. Kembalikan kepada tempat semula, agar anak cucu kita kelak tetap mengenali bahwa leluhur kita adalah orang-orang hebat, dan kita adalah bangsa yang hebat. Terima kasih.